menjelaskan pembahasan mengenai PR sesi 2, yaitu P21 dan P23. Pada soal pertama, ditunjukkan bahwa Kuma Corporation membayar $600.000 cash untuk membeli 40% saham Saatchi Corporation pada tanggal 1 April tahun 2016, di mana pada saat itu common stock Saatchi Corporation senilai $1 juta dan book value net assets-nya seimbang dengan fair value-nya. Pada tahun 2016, Saatchi juga membayar dividen sebesar $30.000 setiap 3 bulan sekali. Juga berikut merupakan informasi net income Saatchi pada tahun 2016. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini kita disuruh untuk mencari goodwill atau gain on bargain purchase yang merupakan selisih antara investment dengan book value of interest acquired. Nah, di sini investment pada soal dituliskan $600.000. Kemudian book value bisa ditemukan dengan menambahkan net asset ditambah net income lalu dikurangi oleh dividen. Net asset 1 juta tertulis di soal, lalu 50.000 ditemukan dengan totalnya 200.000 dibagi oleh 4 kuartal. Karena ini baru di tanggal 1 April, yaitu 50.000. Dividen juga sama karena baru kuartal pertama sebesar 30.000. Nah, setelah di total itu dikalikan dengan jumlah saham yang dimiliki, yaitu 40%. Sehingga pada akhirnya ditemukan total goodwill sebesar 192.000. Lalu yang kedua, kita diminta untuk mencari income dari Saatchi pada tahun 2016, di mana di soal dituliskan bahwa kita memiliki income sebesar 250.000 dan loss of discontinued operations sebesar 50.000. Nah, ini dikalikan dengan 40%, yaitu besaran saham, lalu yang income juga dikalikan dengan 3/4, yaitu dari bulan April hingga akhir Desember. Maka ditemukan total income pada tahun 2015 dari Saatchi sebesar 55.000. Pada soal ketiga, kita diminta untuk mencari besaran akun investment in Saatchi account balance di akhir tahun 2016. Untuk saldo awal investmentnya 600.000 sesuai di soal, income 55.000 dari yang kita temukan tadi. Lalu dividends 36.000 ditemukan dengan mengalihkan 40% besaran saham yang kita miliki dengan 90.000 total dividen dari bulan April hingga Desember. Sehingga pada akhir tahun 2016 ditemukan besaran investment sebesar 619.000. Lalu pada soal keempat kita diminta untuk mencari Kuma Equity in Saatchi net assets di akhir tahun 2016. Pertama, pada 1 Januari jumlah common stock yang dimiliki oleh Saatchi yaitu senilai $1 juta, ditambah dengan total income di tahun itu yaitu 200.000, lalu dikurangi dengan total dividen yaitu 120.000. Nah, totalnya itu dikalikan dengan 40% lembar saham yang kita miliki. Sehingga pada akhirnya ditemukan total Saatchi net assets di akhir tahun 2016 nilai 432.000. Kemudian pada soal kelima kita diminta untuk mencari amount of discontinued operation loss. Ini sudah dibahas pada nomor kedua tadi. Sebenarnya cukup mengalihkan total of discontinued operation loss sebesar 50.000 dengan jumlah saham yang dimiliki yaitu 40%, sehingga hasilnya 20.000. Kita beralih ke soal P23. Di sini dijelaskan bahwa Raj mengisi 10.000 lembar saham dengan nilai pari $10 dan total market value sebesar $800.000 untuk membeli 40% saham Akash Ltd di tanggal 1 Januari 2014, di mana pada tanggal yang sama net assets yang dimiliki oleh Akash Ltd bernilai $2.250. Berikut merupakan informasi mengenai perbandingan book value dan fair value Akash. Dijelaskan pula bahwa dividen yang disebarkan oleh Akash pada tanggal 1 Desember sebesar $160.000 dan Akash juga melaporkan net income untuk tahun 2014 sebesar $400.000. Pada soal yang pertama, kita diminta untuk membuat schedule for allocating the investment cost over the book value or fair value of the interest acquired. Pertama-tama, kita perlu mencari total excess of cost over book value acquired dengan menselisihkan investment cost dan book value. 800.000 ada dari soal, kemudian book value sebesar 900.000 ditemukan dengan menatalkan semua book value Akash lalu dikalikan dengan 40%, yaitu besaran saham yang dimiliki oleh Raj. Setelah kita mengetahui besaran total excess of cost over book value acquired, sekarang kita perlu mencari tahu besaran amount assigned to identifiable net assets. Caranya dengan menselisihkan fair value dan book value semua net assets dikalikan dengan saham yang kita miliki, yaitu sebesar 40%. Kita akan ketemu totalnya sebesar 24.000. Kemudian, mengapa di sini notes payable bernilai positif padahal fair value-nya lebih kecil daripada book value-nya?
yaitu karena dia merupakan liabilitas yang sifatnya berbanding terbalik dengan aset. Setelah kita mengetahui total assigned to identifiable net assets, kita perlu menselisihkannya dengan total excess of cost over book value acquired tadi. Di sini 24.000 dengan 100.000, maka kita akan menemukan angka 124.000. Pada soal kedua, kita diminta untuk membuat semua journal entries yang diperlukan oleh Akash Ltd. Pertama, kita mencatat akuisisinya dulu dengan mendebit akun investment, lalu mengkredit akun common stock, additional paid in capital, dan gain on bargain purchase. Nilai investment sebesar 924.000 ditemukan dari soal sebanyak 800.000, lalu ditambahkan gain on bargain purchase 124.000. Lalu besaran common stock 100.000 ditemukan dengan mengalihkan 10.000 lembar saham beredar dengan nilai parinya $10. Kedua, kita mencatat mengenai dividen yang diberikan oleh Akash dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun investment. 64.000 ditemukan dengan mengalihkan 40% saham yang dimiliki dengan total dividen yang dibagikan, yaitu 160.000. Ya, kita perlu mencari income yang didapatkan dari Akash. Nilai 152.000 didapatkan dengan mengurangi 160.000, yaitu 40% dari total income 400.000, dengan 8.000, yaitu inventory yang dijual. Kemudian ditambahkan dengan 4.000, yaitu depresiasi equipment yang overvalued dibagi dengan 4 tahun. Dikurangi juga dengan 4.000, yaitu amortisasi not payable yang overvalued selama 8 tahun. Pada soal ketiga, kita diminta untuk mencari besaran ending balance dari akun investment in Akash di akhir tahun 2014. Ini bisa dicari dengan menambahkan initial cost dengan gain on bargain purchase, dikurangi dengan dividen, lalu ditambahkan dengan income. Maka ditemukan besaran ending balance-nya sebesar $1.012.000. Sekian pembahasan saya dari PR sesi 2 kali ini. Atas kekurangannya saya memohon maaf dan sampai jumpa di lain kesempatan.